Oke guys, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa qaimi billah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah Muhammad al-karamul mu'azzam sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Syekh Kabir subhanahu wa ta'ala alhamdulillah abbas sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashar bi rahmatihi wa maghfirah wa ya'lamu jannati jannah fi jannati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu wa alayhi bi barakatihi wa suratihi wa alihi wa sahbihi wa khususiyatihi wa karam wa sayyidina Habib Muhammad wa alihi wa sayyidina Nabi ajma'in wa yaqulu masih wa afiyah wa yasir maqasidana wa man min yasalihan Nah, aku melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang pelajaran masih tentang bab keutamaan ilmu. Kemudian musannif melanjutkan dengan perkataannya wa amma tafsirul ilmi bahwa sifatnya tajallal kalimat qomat bihi al-manqul. Dan adapun penafsiran tentang yang disebut ilmu adalah ilmu itu adalah sebuah sifat yang menjadi jelas dengan sifat tersebut bagi orang yang menegakkan ilmu tersebut dan sifat tersebut dengan apa yang tersebut. Maksudnya bagaimana? Ilmu itu adalah pengetahuan yang bisa menjelaskan suatu kedudukan masalah yang menjadi uraian bagi kita semua. Contohnya begini, kita ketika ada gempa bumi, tanah bergerak, lalu dari gerakan tanah itu manusia meneliti, jadi sifat yang bisa diteliti yang menjadi jelas disebut ilmu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang kita sifati, seperti alam yang bergerak, alam yang berputar, maka diketahuilah ilmu tentang alam. Jadi ilmu pengetahuan alam, itu contohnya. Jadi penafsiran ilmu itu adalah sifat yang menjadi jelas dengan ilmu tersebut. Kemudian manusia menjadi tahu dengan ilmu tersebut, dengan sifat tersebut, maka itu disebut ilmu. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Dan yang disebut ilmu fikih adalah mengetahui secara detail tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi ilmu-ilmu yang sangat halus, seperti contohnya syarat rukun dalam sholat, jumlahnya sekian, itu adalah bagian daripada detail-detailnya ilmu atau tentang sholat. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma'laha wa ma'alaiha. Yang disebutkan oleh Abu Hanifah adalah fikih itu adalah mengetahui atau mengenal diri pada apa yang manfaat atau yang menyusahkannya. Jadi maksudnya begini, kalau kita berbuat sesuatu, perbuatan kita membawa maslahat dan atau perbuatan kita membuat mudarat bagi diri kita, maka itu dikatakan ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi fikih itu tentang apa yang bermanfaat buat diri kita atau apa yang mudarat bagi diri kita. Yang manfaat kita kerjakan, yang mudarat kita tinggalkan, atau yang membinasakan kita jauhi. Wa qala al-ilmu
ilmu illa lil amali bihi. Tidaklah ilmu kecuali untuk diamalkan. Jadi Abu Hanifah berkata kembali, ilmu itu harus kita amalkan. Kenapa? Karena daripada buahnya ilmu itu adalah mengamalkan apa yang bermanfaat. Jadi ilmu akan menjadi manfaat, berkah ketika ilmu itu kita bagi atau kita ajarkan kepada orang lain atau kita amalkan dari apa yang kita tahu. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Dan mengamalkan ilmu itu meninggalkan yang sekarang untuk yang akan datang. Artinya meninggalkan urusan duniawi untuk menghasilkan akhirat. Jadi kita belajar ilmu itu tujuannya agar kita tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam nasihat-nasihatnya, beliau berkata, "Lau kana di dunya min zahabin wal akhirati min madarin lahtarul akhirata min madarin wa hiya baqiyatun. Badunya faniyatun." Dia berkata seperti itu. Seandainya kan bumi ini tercipta dari emas, tapi keadaannya fana atau sementara, kemudian akhirat diciptakan oleh Allah dari tanah, tapi kekal, maka aku pilih akhir dari tanah yang kekal. Wal aksu bil aksi. Sedangkan maksud dari perkataan ini sebaliknya, dunia tercipta dari tanah, akhirat tercipta daripada butiran mutiara dan intan. Lantainya saja berlian, tambah seperti itu. Maka jangan sampai kita tertipu oleh urusan dunia. Artinya apa? Artinya kita ambil dunia, kita ambil akhirat juga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Laisa khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wal man taraka akhiratahu li dunyahu walakin man akhadha minhuma jami'an. Bukanlah orang yang baik di antara kalian meninggalkan akhiratnya untuk dunianya atau meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Tapi yang terbaik itu adalah di antara kalian dia yang mengambil dunia dan akhirat bersama-sama. Maksudnya bagaimana? Dunia jalan, hablum minan nas, akhirat hablum min Allah juga kita jalan. Itu baru namanya kita hidupnya seimbang. Jadi kita tidak harus ibadah tapi akhirnya ibadah terus nggak mau nyari dunia sehingga kita nggak mau makan kalau sesuai kapan dikasih orang. Jangan seperti itu. Karena apa tidak mengajarkan seperti itu? Di pondok ini diajarkan ilmu agama dengan ilmu umum. Tujuannya apa? Agar dunia dan akhirat berjalan seiring sejalan. Bayan bagi dan insani Allah yang pula nafsi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi awfi'ulaha wa usraha. Maka seyogianya selayaknya bagi manusia bahwa ia tidak lalai daripada dirinya dan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya serta apa-apa yang menyusahkan dirinya di dalam dunianya ataupun di dalam akhiratnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus mempelajari mana yang manfaat buat diri kita kerjakan, mana yang tidak bermanfaat bagi diri kita maka kita jauhi. Karena mengapa? Karena yang demikian bisa menyusahkan diri kita apabila kita kerjakan yang sebenarnya tidak bermanfaat, lebih baik kita jauhi. Harapan saya kepada anak-anak sekalian, lakukanlah yang terbaik di dalam hidup kalian. Karena kalian dikasih kesempatan hidup di dunia ini cuma sekali. Setelah itu kalian akan hidup nanti di akhirat. Barang siapa yang ingin mendapat kebaikan di akhirat, hendaknya berbuat banyak ketika dia masih hidup dengan melakukan amal-amal yang soleh. Mumpung masih muda, banyakin sholat sunnah. Karena nanti ketika sudah tua, waktu sudah mulai berkurang. Berkurang bukan berarti waktu itu tidak ada, tetapi banyak diisi dengan kesibukan yang lain, mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan. Sehingga waktu yang masih kita banyak ini di waktu muda, pakailah untuk ibadah kepada Allah. Karena salah satu nanti manusia yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW di hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Wasyadu nasa'ad bi ibadatillah. Nanti dia akan mendapatkan naungan di mana pada hari itu, pada
padang mahsyar tidak ada naungan, dia akan mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya juga berbuat baiklah kepada siapapun tanpa mengenal golongan, tanpa mengenal warna kulit. Jadi kita diciptakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan dalam wasiat guru kita, warhamu jami'al makhluqat. Allah menyuruh kita untuk menyayangi semua makhluknya Allah, karena itu adalah separuh daripada imannya kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anakku sekalian, rajin-rajin di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.